Posisi Sintayong dalam bahaya jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Aliano Reijnders tak dimainkan. Pelatih asal Belanda lebih cocok untuk timnas. Belum juga debut oleh Romeni kasih janji setinggi langit ke timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyebut posisi Sintayong dalam bahaya jika Aliano Reijnders tak lagi-lagi tidak masuk dalam daftar susunan pemain dan di saat bersamaan timnas Indonesia tumbang dari Arab Saudi. Bung Ropan, sahabat akrab Roni Pangemanan, bingung pemain sekelas Aliano Reijnders disebut Sintayong belum cukup layak membela timnas Indonesia. Di channel YouTube-nya Bung Ropan, dia mengatakan kalau Aliano lagi-lagi tidak masuk daftar susunan pemain, ini pasti berbahaya bagi posisi Sintayong. Apalagi kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi. Hal itu yang membuat Ketua Umum Erick Thohir akan melakukan evaluasi besar-besaran. Bukan tak mungkin nasib Sintayong di ujung tanduk jika tidak memainkan Aliano. Aliano Reijnders diambil sumpah WNI di Brussels, Belgia bersama dengan Miss Hilgers pada akhir September 2024 lalu. Banyak yang berharap Aliano Reijnders bisa menambah daya dobrak skuad Garuda, layaknya yang ditampilkan bersama PEC Zwolle di musim 2023-2024. Namun pelatih Sintayong justru memainkan Aliano Reijnders sebagai wingback kanan saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada Kamis 10 Oktober malam. Sintayong memainkan Aliano Reijnders sebagai wingback kanan karena pada musim ini pesepak bola 24 tahun itu lebih banyak diperankan di posisi fullback kanan oleh PEC Zwolle. Keputusan tidak populer kemudian diambil Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Sintayong mencoret Aliano Reijnders dari daftar susunan pemain. Di sesi konferensi pers kelar melawan Jepang, Sintayong mengatakan Aliano Reijnders gagal masuk 23 pemain karena dinilai belum cukup baik untuk membela timnas Indonesia. Karena itu, menarik ya menanti reaksi Sintayong saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19 November nanti. Apakah Sintayong akan menjilat ludahnya sendiri dengan memainkan Aliano Reijnders? Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Arab Saudi. Hanya kemenangan atas Arab Saudi yang akan membuka jalan timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika imbang atau bahkan kalah lagi, ya peluang timnas Indonesia untuk finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin kecil. Berita selanjutnya, seruan Sintayong dipecat atau mundur lewat tanda pagar atau tagar hashtag #STYOut di media sosial muncul usai Indonesia takluk 0-4 dari Jepang. Itu laga kelima putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup C dengan nilai 3 dari 5 pertandingan. Usai laga, tagar #STYOut menggema di media sosial. Tuntutan Sintayong dipecat atau mengundurkan diri jika kembali menelan hasil negatif melawan Arab Saudi. Pengamat sepak bola Yesaya Saltavianus menyebut pelatih asal Belanda lebih cocok menangani skuad Garuda saat ini. Mereka bisa Guus Hiddink, Giovanni van Bronckhorst atau juga Frank de Boer. Guus Hiddink sudah memutuskan pensiun, kemudian Frank Rijkaard tak diketahui kesibukannya saat ini. Sedangkan Van Bronckhorst baru saja menandatangani kontrak dengan klub papan atas Turki Besiktas. Frank de Boer yang masih jobless, belum ada pekerjaan untungnya. Di tahun 2020 dia melatih Belanda di Piala Eropa. Itu berarti pilihan yang tepat ada di Frank de Boer, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia saat ini memang paling cocok dari Belanda. Hal ini tak lepas dari keberadaan sejumlah pemain diaspora berdarah Belanda di skuad Garuda. Jika Sintayong dipecat atau mundur, penggantinya lebih baik berasal dari Belanda. Begitu usulnya. Hal ini karena kerjanya tidak lagi terlalu banyak, dia tinggal memoles pemain-pemain itu. Ya, komunikasi yang dibangun antara pelatih dan pemain juga sudah tidak bermasalah, maka jika komunikasi lancar dan kedua pihak saling bisa mengerti, tentu akan tercipta sebuah hasil output yang sangat sempurna dan juga positif. Sementara itu, pelajaran mahal didapatkan timnas Indonesia saat kalah telak dari Jepang. Sempat diberi ruang untuk mencetak gol, tapi skuad Garuda gagal memanfaatkannya. Jepang memberikan pelajaran cara bermain efektif dengan 4 gol yang dihasilkan lewat bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan juga Yukinari Sugawara. Di lapangan, penampilan timnas Indonesia penuh tanda tanya, dimulai dari penetapan 23 pemain Aliano Reijnders yang berpengalaman tak masuk.
Sudah 2 kali adik kandung Tijani Regindas ini tak masuk daftar line up. 2 kali pula Indonesia kalah 1-2 dan dari Tiongkok dan 0-4 kontra Jepang. Pergantian pemain juga tak efektif, bahkan cenderung spekulatif. Debut Kevin Dix hanya berjalan 41 menit lalu digantikan dengan Sandy Walsh, memaksa Pratama Arhan bermain di posisi Jakob Sayuri. Rafael Strijk yang sudah kelelahan justru tak diganti. Banyak hal yang harus dievaluasi dari laga melawan Jepang. Ini terutama soal strategi agar jangan sampai bermain monoton lagi saat melawan Arab Saudi nanti. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Jai Irsas mengatakan timnya harus segera bangkit setelah tumbang dari tangan Jepang. Dia berpartisipasi dalam kebobolan 4-0 karena gagal menyapu bola, tidak kena dan akhirnya gol. Bermain di SUGBK Jakarta pada Jumat 15 November, kekalahan ini yang kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 dari 5 pertandingan. Ini juga menjadi kekalahan pertama skuad Garuda di SUGBK selama putaran ketiga setelah hasil imbang 0-0 melawan Australia pada September lalu. Kata Izzas, tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat, tapi ini bukan tentang hasil lagi karena harus segera bangkit. Jika tanpa melihat skor, Indonesia sejatinya bermain lebih baik melawan Jepang dari pertemuan pertama di Piala Asia 2023 yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Sedangkan Jordi Amat menyayangkan penyelesaian buruk rekan-rekannya di depan gawang lawan. Melawan Jepang harusnya tak boleh menyanyiakan peluang besar itu, ujarnya. Bek Johor Darul Ta'zim tersebut juga menandaskan, skuad Garuda sempat memberikan perlawanan pada Samurai Biru di awal-awal pertandingan. Namun setelah itu Indonesia lengah pada 10 menit terakhir sehingga kemasukan 2 gol dalam tempo 5 menit melalui gol bunuh diri Justin Hubner di menit 35 dan juga Takumi Minamino 40 menit. Pada babak kedua, kesalahan passing dari Martin Pels juga dihukum oleh gol Hidemasa Morita di menit ke-49. Puncaknya, Indonesia semakin tak mampu menandingi Jepang setelah menutup kemenangan melalui kaki pemain Southampton Yukinari Sugawara di menit ke-69. Berita selanjutnya, pemain keturunan baru Timnas Indonesia sudah menebar janji setinggi langit padahal belum juga debut. Dia ingin berbuat banyak untuk Timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat diwawancarai Minggu kemarin. Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Oli Romeni tengah dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi striker asal Belanda itu sedang berjalan. Kepastian ini muncul usai pertemuannya dengan Romeni pada Sabtu 16 November 2024. Langkah itu diambil untuk memperkuat skuad Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia.